Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini kita melanjutkan kuliah eh, doping dan penyalahgunaan obat. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di tempat dipersilahkan. Selesai. Rekan-rekan yang saya banggakan, mungkin rekan-rekan sedang disibukkan dengan kegiatan PPL di sekolah, di mana memang semester ini ada kegiatan PPL, namun tidak apa-apa, bahwa perkuliahan ini pun masih tetap bisa berjalan, dan juga sekiranya nanti ada rekan-rekan semua yang berhalangan hadir juga bisa melihat videonya di e-learning Universitas Bina Dharma, sehingga tidak ketinggalan proses pembelajaran dan juga kelengkapan dari tugas. Minggu yang lalu kita sudah sharing bersama dengan praktisi Mas Wahyu dari Ladi. Nah, pada pertemuan hari ini sekiranya saya sedikit mereview pertemuan yang terdahulu. Sebentar saya share materinya. Mana ya? Ini saya materi ini saya dapatkan langsung dari Ladi, Lembaga Anti Doping Indonesia. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi. Mungkin rekan-rekan bisa melihat semua ya. Rekan-rekan bisa melihat semua. Saya sedikit besarkan dulu biar. Oke, kita besarkan dulu. Nah, sambil mereview yang minggu lalu, mungkin kurang besar ya ini. Oke. Nah, apa itu doping? Doping adalah penggunaan zat atau metode yang membahayakan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan performa seseorang sehingga mencederai semangat sportivitas dalam olahraga. Nah, jadi adanya penggunaan zat yang berbahaya, kemudian tujuannya untuk meningkatkan performa seseorang sehingga ini tidak sportif. Itu salah satu pengertian dari doping. Saat ini pengertian doping bertambah luas lagi, meliputi 11 pasal pelanggaran, diantaranya menolak diperiksa doping, menyimpan atau memiliki zat terlarang dalam doping, usaha merusak sampel tes doping, bersekongkol untuk melakukan doping, dan lain-lain. Nah,
Minggu lalu pun Mas Wahyu juga sudah menyinggung 11 pasal pelanggaran aturan anti doping. Nanti bisa rekan-rekan lihat kembali di videonya ya. Kemudian zat apa yang termasuk ke dalam doping? Nah, ini yang rekan-rekan perlu pahami. Terdapat banyak sekali zat yang terlarang dalam doping. Setiap tahun organisasi anti doping dunia WADA, nah nanti kita bahas WADA sebagai pengenalan nanti di slide selanjutnya, menerbitkan daftar zat terlarang dalam doping yang bisa dilihat di website resmi. Jadi WADA ini punya website resmi, kemudian merilis zat-zat yang terlarang yang termasuk dalam doping. Bila seseorang atlet ingin mengkonsumsi obat atau suplemen, disarankan untuk melakukan konsultasi ke dokter yang mengerti mengenai daftar zat terlarang dalam doping agar terhindar dari pemakaian secara tidak sengaja. Memang salah satu faktor yang memungkinkan atlet menggunakan doping mungkin karena pengetahuan, ketidaktahuannya ternyata yang dipakai itu termasuk dalam zat doping. Nah, itu sebaiknya kita perlu kasih pemahaman sebagai seorang pelatih maupun sebagai seorang guru sehingga atlet kita, anak didik kita itu tidak mengkonsumsi doping. Nah, mengapa doping ini dilarang? Itu doping dilarang karena membahayakan kesehatan atlet, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Doping dilarang karena mencederai semangat sportivitas dan kejujuran dalam olahraga. Ini yang kita bahas di kita bahas di pengertian tadi. Nah, selanjutnya, apa saja yang membahayakan pengguna zat doping? Ternyata efek steroid bisa membuat pertumbuhan bulu wanita, jerawat di badan, payudara membesar pada pria, testis dan kemaluan mengecil pada pria, kemandulan, moon face atau wajah membulat, bahkan memicu tekanan darah tinggi. Efek stimulan bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah seperti stroke, kematian mendadak, dan henti jantung. Efek diuretik bisa menyebabkan dehidrasi, kekurangan cairan tubuh yang bisa berakibat fatal. Ini bahaya dari penggunaan zat doping. Maksudnya bahaya dari penggunaan zat doping itu maksudnya memiliki bahayanya. Jadi nggak bagus untuk kita dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin rekan-rekan bisa membacanya sendiri ini. Kemudian bagaimana agar atlet terhindar dari doping? Tidak meminum sembarang obat dan suplemen. Jadi memang atlet itu nggak sembarangan ya, dikasih obat ini, dikasih suplemen ini diminum, kan? Termasuk jamu-jamuan walaupun diklaim bebas doping. Selalu berkonsultasi dengan dokter ahli yang mengerti tentang doping. Selalu mengikuti perkembangan terbaru seputar anti doping yang bisa dilihat di platform anti doping education and learning. Itu bagaimana agar atlet terhindar dari doping. Kemudian kapan seorang atlet bisa diambil sampel doping? Nah, ini sangat penting sekali bahwa waktunya itu harus tepat. Kapan itu? Nah,
kapan saja bisa terjadi saat dalam kompetisi maupun di luar kompetisi. Atlet harus selalu memberitahukan keberadaan dirinya agar petugas pengambilan sampel dapat mengambil sampelnya walaupun ia sedang tidak bertanding. Nah, jadi memang harus kapan saja. Kemudian bagaimana bila seorang atlet, pelatih, manajer dari tim menolak untuk dilakukan pengambilan sampel doping. Ini salah satu yang kita tadi sedikit bahas di pengertian, yaitu apa tadi? Termasuk dalam 11 pasal pelanggaran aturan anti doping. Nah, jadi bagaimana jika atlet, pelatih, manajer itu menolak pengambilan sampel doping? Maka atlet yang bersangkutan dianggap doping positif karena telah melanggar peraturan anti doping. Nah, ini pokoknya kalau memang sekiranya menolak ya sudah atlet tersebut sudah dinyatakan doping positif. Kemudian bagaimana bila seseorang atlet benar-benar sakit dan membutuhkan obat yang termasuk dalam zat terlarang dalam doping? Nah, ini sangat penting sekali kita ketahui bahwa memang atlet-atlet kita itu juga membutuhkan obat yang ternyata membutuhkan obat-obat tertentu untuk kesehatannya, walaupun ternyata itu termasuk dalam zat terlarang dalam doping. Nah, bagaimana kita mensikapinya itu atlet melalui dokter tim dapat meminta surat pengecualian penggunaan zat terlarang doping untuk tujuan pengobatan. Surat tersebut disebut sebagai 2A yang dapat diajukan ke lembaga anti doping atau panitia penyelenggara pertandingan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum bertanding. Ini ada batas waktunya ya, 1 bulan sebelum bertanding atau 30 hari lah, sekitar 30 hari. Nah, selanjutnya apa konsekuensinya dari seorang atlet yang kedapatan positif doping pada sampelnya? Apa sih sanksinya atau konsekuensinya ketika seorang atlet doping dianggap doping positif? Bila terbukti terdapat zat terlarang dalam doping di dalam sampelnya dan keberadaan zat tersebut bukan untuk tujuan pengobatan atau disertai dengan surat TUE, maka atlet dinyatakan positif doping dengan konsekuensi skorsing sementara sampai dijatuhi hukuman hasil sidang, kemudian medali atau hadiah dibatalkan. Jadi sangat tegas sekali konsekuensinya dari atlet yang kedapatan sebagai doping positif. Nah, ini materi ini sangat bagus sekali. Saya juga dapatkan dari Ladi, dan ini juga dibahas minggu kemarin oleh Mas Wahyu. Sangat bagus. Ini bisa rekan-rekan semua membacanya kembali, kemudian memahaminya. Nah, selanjutnya
kita masuk pada materi berikutnya. Sebentar saya share screen. Oke. Rekan-rekan yang saya banggakan, rekan-rekan bisa melihat sendiri di PowerPoint. Alasan olahragawan menggunakan doping. Yang pertama, terbiasa melakukan kecurangan. Yang kedua, memang persaingan sangat ketat. Yang ketiga, reaksi yang berlebihan terhadap kemenangan. Yang keempat, frustasi tidak pernah menang. Ini yang kelima, yang merupakan salah satu propaganda. Yang kelima yaitu ambisi juara. Memang kalau sudah jangan sampailah ketika kita sudah memiliki rasa ambisi untuk juara kemudian menghalalkan segala cara termasuk menggunakan doping. Nah, itu sangat dihindari ya, karena sanksinya pun tegas. Selanjutnya, nah kita bahas tadi di awal kita sedikit disinggung tentang WADA. WADA itu apa sebenarnya? WADA itu adalah World Anti-Doping Agency, yaitu sebuah badan yang dibentuk atas prakarsa Komite Olimpiade Internasional IOC pada 11 November 1999 di Swiss untuk memerangi penggunaan obat-obatan terlarang dalam olahraga. Jadi ini di level dunia ini organisasi anti doping dinamakan WADA. Tujuan terbentuknya WADA membantu federasi-federasi olahraga untuk melakukan prosedur pengujian dan pengeluaran daftar yang berisi substansi yang dilarang untuk dikonsumsi oleh atlet. Pada awalnya didanai oleh Komite Olimpiade Internasional. Sekarang ini IOC hanya mendanai setengah dari kebutuhan WADA, yang setengahnya lagi berasal dari sejumlah negara. Pada 2004, sebuah organisasi anti-doping diimplementasikan oleh organisasi olahraga sebelumnya pada Olimpiade Athena 2004 di Yunani. Kemudian untuk di level Asia Tenggara, nama organisasinya yaitu Anti-Doping Regional Asia Tenggara atau SEARADU. Ini lembaga untuk di wilayah Asia Tenggara ya. Organisasi ini didirikan oleh Komite Olimpiade Nasional atau NOC dan perwakilan pemerintah dari Brunei Darussalam, ya intinya perwakilan dari pemerintah negara-negara Asia Tenggara. Kemudian dibentuk di tanggal 30 November 2006 di Doha, Qatar. Saat ini berkantor di Singapura. Nah, selanjutnya untuk yang di Indonesia namanya LADI, Lembaga Anti Doping Indonesia. Minggu kemarin kita sudah mengundang
salah satu wakil direktur edukasi namanya Mas Wahyu. Nah, ini sedikit sejarah terkait dengan LADI. LADI didirikan pada tanggal 7 Agustus 2004, awalnya di bawah koordinasi Departemen Pendidikan Nasional, dan pada tahun 2005 diubah di bawah koordinasi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Ini latar belakang LADI. Sebagai anggota dari wadah, tugas LADI menetapkan peraturan doping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan the code dari World Anti-Doping Agency, disertai mekanisme pemberian sanksi. Mengelola mekanisme ketentuan anti-doping di Indonesia, kemudian melaksanakan kampanye gerakan anti-doping, kemudian melaksanakan pencegahan terhadap penggunaan doping, kemudian melaksanakan pengawasan terhadap doping, kemudian selanjutnya melaksanakan pengujian sampel doping. Ini tugas dari LADI. Apa sih selanjutnya, apa sih fungsi dari LADI? Pengelolaan sebagai pengelolaan organisasi melalui perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan program kerja, menyusun bahan kebijakan, kemudian peraturan, pedoman, dan intelijen doping, pengelolaan administrasi dan informasi elektronik, serta penatausahaan kerjasama dan organisasi anti doping dunia dan mitra strategis pihak terkait atau stakeholder dari LADI. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu pencegahan penyalahgunaan obat melalui pengelolaan kehumasan dan publikasi, kampanye anti doping, edukasi olahragawan, advokasi dan konsultasi hukum, pelatihan petugas doping, serta riset atau penelitian tentang doping dalam bidang medis, sosial, dan keolahragaan. Selanjutnya, pengawasan penggunaan doping melalui penyusunan rencana penyebaran atau distribusi pengujian, pemantauan keberadaan olahragawan yang wajib diuji coba, wajib uji sampling, wajib uji doping, kemudian pengambilan sampel di dalam kompetisi dan di luar kompetisi, pengujian sampel, informasi hasil pengujian sampel, investigasi potensi pelanggaran oleh olahragawan dan atau tenaga pendukung olahragawan, serta fasilitas proses pemberian TUE, panel dengar pendapat, dan pelaksanaan atau eksekusi keputusan manajemen hasil. Itu fungsi dari LADI. Nah, sekarang saya sedikit membahas bagaimana kasus-kasus penggunaan doping di Olimpiade. Ternyata penyelenggaraan Olimpiade tidak bisa %100% murni ya, maksudnya tidak ada kasus terkait doping ya. Ternyata dalam perjalanan sejarah panjangnya pun ada yang kasus-kasus doping. Kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa ambil sisi positifnya. Ini kita bisa belajar nih dari Lance Armstrong, pembalap sepeda asal Amerika yang pernah menjuarai
kompetisi balap sepeda bergengsi Tour de France selama 7 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 1999 hingga 2005. Padahal saat itu kondisinya baru saja dinyatakan sembuh dari kanker. Kemudian ternyata karirnya ternodai dengan kasus penggunaan doping dan diinvestigasi oleh USADA, lembaga anti dopingnya Amerika. Hasilnya memang hasil dari investigasi memaparkan bahwa Armstrong menggunakan zat-zat terlarang dalam olahraga selama perjalanan karirnya dan menyebabkan semua gelar kemenangan terhitung sejak Agustus 98 ditarik kembali, termasuk 7 gelar juara Tour de France yang ia dapatkan. Jadi sangat tegas sekali sanksinya, gelarnya pun dicabut. Kemudian kasus yang berikutnya, Marion Jones, ini atletik dari Amerika Serikat, menyabet 5 medali emas pada Olimpiade 2000 di Sydney, Australia. Kemudian pada tahun 2007 ia mengaku menggunakan doping yang membuat Federasi Internasional Atletik mencopot semua gelar yang diterima Jones mulai September 2000, termasuk semua medali emas yang ia dapatkan di Olimpiade Sydney. Ben Johnson juga seperti itu. Dinyatakan menggunakan doping sehingga medalinya pun dicabut. Kemudian sang fenomenal Diego Maradona, superstar sepak bola kelahiran Argentina yang kita kenal dengan gol tangan Tuhan, pun ternyata tidak lepas dari isu doping. Pada kejuaraan Piala Dunia 94 di Amerika Serikat, Maradona terbukti positif. Kemudian sanksinya yaitu Maradona tidak dapat melanjutkan aksinya di Piala Dunia 94. Ini sangat fenomenal ya, pemain sepak bola legendaris Diego Maradona. Yang terbaru ini skandal doping Rusia terjadi di Olimpiade London 2002, Olimpiade London 2012, ketika para atlet dari Rusia terbukti menggunakan doping yang bahkan disediakan oleh negaranya. Hal ini menyebabkan setidaknya 10 medali yang diperoleh para atlet Rusia di Olimpiade 2012 dinyatakan ditarik kembali. Ini tadi sanksinya, gelar pasti ditarik, kemudian didiskualifikasi baik secara tim maupun secara individu, larangan bertanding sementara, kemudian larangan bertanding seumur hidup, dan sanksi sosial dari masyarakat. Nah, saya kira rekan-rekan semua materi dari saya stop dulu share-nya. Rekan-rekan semua, kita
kita sambil di pertemuan hari ini kita sambil mengulas, mereview pertemuan yang minggu kemarin, kemudian sedikit-sedikit kita tambahin materi-materi yang terbaru tentang organisasi dari lembaga anti doping, yaitu ada WADA, kemudian di level dunia, kemudian di level Asia Tenggara, kemudian di level Indonesia pun namanya lagi kita sudah sedikit bahas, terus kemudian beberapa kasus kita sudah bahas juga, dan beberapa sanksi. Nah, itu untuk melengkapi pengetahuan kita pada pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua, nanti sekiranya video ini akan saya upload di e-learning, nanti terkait dengan tugas akan saya berikan di situ. Sekiranya hari ini pertemuannya seperti ini saja. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, membuka keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan. Sebelum saya tutup, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di tempat dipersilahkan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sehat selalu. Saya tutup Zoom-nya.